Pernah kepikiran nggak gimana sih perusahaan-perusahaan besar itu memutuskan kapan harus meluncurkan produk baru atau gimana cara mereka nentuin harga yang pas? Jawabannya itu bukan ada di laporan tahunan yang bisa kita semua baca, tapi ada di dalam sebuah perangkat rahasia internal. Nah, inilah yang akan kita bongkar sama-sama, akuntansi manajemen. Coba deh bayangin posisi Anda sekarang. Anda itu bosnya. Tiba-tiba, pesaing utama Anda banting harga besar-besaran. Pasar langsung heboh. Apa yang bakal Anda lakuin? Ikutan nurunin harga, tapi resikonya profit anjlok, atau tetap pasang harga sama, tapi resikonya pelanggan kabur. Keputusan kayak gini bisa jadi penentu hidup mati perusahaan Anda loh. Nah, tanpa data yang pas, keputusan tadi itu ya cuma untung-untungan aja. Anda nggak bisa cuma ngandelin firasat. Anda butuh semacam peta yang jelas, yang nunjukin berapa biaya Anda, berapa margin keuntungan Anda, dan apa dampak dari setiap langkah yang akan Anda ambil. Inilah inti dari dilema seorang manajer. Mereka tuh harus menghadapi ketidakpastian setiap hari. Yuk kita bedah lebih dalam apa aja sih tantangan-tantangan ini? Jadi manajer itu tiap hari kayak dihadapkan sama banyak pilihan penting. Kita harus luncurin produk A atau investasi di mesin B, naikin harga atau potong biaya. Nah, setiap pilihan ini butuh banget data internal yang super detail, sesuatu yang nggak akan pernah Anda temuin di laporan keuangan publik. Terus, informasinya datang dari mana? Disinilah kita bakal lihat kalau akuntansi itu sebenarnya punya dua wajah yang beda banget. Satu wajah ngadep keluar, dan yang satu lagi ngadep ke dalam perusahaan. Oke, di satu sisi ada akuntansi keuangan. Anggap aja ini kayak rapor yang kaku, penuh aturan hukum, dan dibuat-buat pihak luar kayak investor. Isinya cuma cerita masa lalu. Nah, di sisi lain ada akuntansi manajemen. Ini tuh ibaratnya peta harta karun internal. Aturannya fleksibel, fokusnya buat masa depan, dan tujuannya cuma satu, bantu manajer nentuin jalan terbaik buat perencanaan dan pengendalian. Oke, sekarang kita masuk ke dagingnya nih. Kekuatan utama dari akuntansi manajemen itu ada di kemampuannya buat membedah biaya. Jadi bukan cuma lihat totalnya, tapi diiris-iris dari berbagai sudut buat nemuin info-info tersembunyi. Yang pertama ada yang namanya biaya langsung. Ini biaya yang paling gampang dilihat. Kalau Anda bikin kursi, ya biaya kayu, kain, sama sekrup yang dipakai buat kursi spesifik itu adalah biaya langsung. Gampang banget dilacak ke setiap produk. Nah, kalau semua biaya langsung tadi, kayak bahan baku sama upah tukangnya, kita gabungin, jadilah yang namanya biaya utama atau prime cost. Inilah fondasi biaya dari setiap barang yang Anda buat. Berikutnya, ada biaya tidak langsung, atau yang sering kita dengar sebagai overhead. Ini adalah biaya-biaya yang penting buat produksi, tapi susah buat dibebankan ke satu kursi doang. Contoh paling gampangnya, ya gaji supervisor yang ngawasin seluruh lantai produksi, atau biaya sewa pabriknya. Jadi, kalau mau lihat gambaran besarnya, gampang. Total biaya produksi itu, ya, biaya utama yang nempel di tiap produk, ditambahin jatah dari biaya-biaya barengan tadi, alias overhead pabrik. Tapi tunggu dulu, ada dua cara lain lagi nih buat ngelihat biaya. Dan ini penting banget. Ada yang namanya biaya variabel yang bakal naik turun seiring jumlah produksi. Makin banyak kursi, ya makin banyak kayu. Di sisi lain, ada biaya tetap yang jumlahnya segitu-gitu aja. Anda bayar sewa pabriknya sama mau bikin 100 atau 1000 kursi. Ngerti bedanya dua hal ini tuh kunci buat segalanya. Dari nentuin harga jual sampai ngitung titik impas. Oke, coba bayangin pabrik gede. Ada ribuan, mungkin jutaan item biaya. Dari baut super kecil sampai gaji direktur. Gimana caranya mereka bisa ngelacak itu semua? Ini tantangan data yang luar biasa besar. Tanpa sistem yang benar, semua informasi ini bakal jadi tumpukan data yang nggak berguna sama sekali. Nah, disinilah sebuah ide sederhana tapi sangat jenius masuk. Jawabannya, pengkodean biaya. Tiap pengeluaran sekecil apapun dikasih kode unik. Anggap aja kayak ngasih alamat digital atau nomor KTP buat setiap biaya, jadi nggak ada satupun yang hilang atau salah catat. Nah, yang keren dari kode ini tuh, dia bukan angka acak. Kode ini tuh cerita. A2 bisa jadi artinya ini barang punya divisi 2. 002 bisa jadi ini punya departemen pemeliharaan. Dan 01154 adalah kode spesifik buat palu jenis itu. Dalam sekejap, satu baris kode bisa ngasih banyak banget informasi. Nah, disinilah keajaibannya muncul. Dengan sistem pengkodean ini, manajer bisa nanya pertanyaan yang super spesifik dan dapat jawaban instan. Misalnya, manajer pengen tahu, tahun ini kita udah habis berapa ya buat beli palu di semua divisi? Tinggal masukin aja query buat kode barang 01154 dan boom, sistem langsung ngitungin totalnya buat Anda.
Oke, jadi gimana semua potongan puzzle ini? Biaya langsung, overhead, kode-kode tadi bisa nyatu dan bawa perusahaan jadi pemenang. Yuk kita lihat proses lengkapnya. Prosesnya itu simple, cuma 3 langkah. Pertama, kumpulin data pakai sistem kode tadi. Kedua, olah data mentah itu jadi informasi yang berguna, kayak laporan tren biayaan misalnya. Dan yang terakhir dan paling penting, informasi inilah yang jadi senjata manajer buat bikin keputusan strategis yang cerdas. Ujung-ujungnya, semua informasi ini bakal nguatin 3 pilar utama manajemen. Pertama, buat perencanaan, jadi bisa bikin target dan anggaran yang masuk akal. Kedua, buat pengendalian, jadi bisa ngebandingin realisasi sama rencana, dan kalau ada yang melenceng, bisa cepat diperbaiki. Dan tentu aja, yang ketiga, buat pengambilan keputusan yang jauh lebih cerdas tentang segala hal. Nah inilah kenapa, seperti yang dibilang di sumber kita, akuntansi manajemen itu udah bukan lagi sekedar urusan catat-mencatat angka. Ini udah berevolusi jadi sebuah fungsi strategis yang vital banget. Ini adalah mesin informasi yang ngasih para pemimpin wawasan yang mereka butuhkan buat menang di tengah persaingan yang ketat. Jadi, lain kali Anda lihat ada merek favorit ngeluarin produk baru atau tiba-tiba ganti harga, coba ingat-ingat deh. Di belakang layar, ada dapur akuntansi manajemen yang lagi sibuk ngolah angka, nganalisis biaya, dan ngasih data buat keputusan besar itu. Pertanyaannya sekarang, kira-kira angka rahasia apa ya yang lagi mereka lihat?